Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari dakwah mengajak penduduk Mekah untuk bisa bersyahadat. Ketika pulang, istrinya Siti Khadijah sedang memangku bayinya atau putrinya, itu Fatimah yang saat itu masih bayi. Biasanya Khadijah langsung menyambutnya di pintu, langsung mencium tangan Rasulullah SAW. Tapi saat itu Rasulullah langsung menahannya. Tidak usah Khadijah, engkau tetap aja di situ. Akhirnya Rasulullah langsung masuk ke rumah dan duduk di samping istrinya Siti Khadijah. Setelah bincang-bincang sejenak, akhirnya Siti Fatimah yang masih kecil diletakkan di samping Siti Khadijah, dan Rasulullah berbaring di pangkuan istrinya, berbaring sampai tertidur. Disitulah Siti Khadijah memandang suaminya, memandang orang yang paling mulia, memandang wajah Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Siti Khadijah menangis, dan tidak terasa air matanya jatuh, sehingga membangunkan Rasulullah SAW yang tertidur di pangkuannya. Ketika melihat Siti Khadijah menangis, Rasulullah kaget, tentu juga bertanya-tanya, kenapa menangis? Kenapa menangis wahai istriku? Khadijah tidak menjawab. Dia tidak menjawab, dia terus menangis. Tentu sebagai seorang laki-laki, ketika punya istri menangis, ada perasaan bersalah, ada perasaan apa salah saya, sehingga Rasulullah menyampaikan, wahai Khadijah, apakah engkau menangis karena menyesal punya suami seperti saya? Siti Khadijah tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Pun Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau menyesal punya suami saya sehingga hartamu habis? Lagi-lagi Khadijah hanya berdiam dan menggelengkan kepalanya. Apakah engkau menyesal punya istri, punya suami saya sehingga engkau sekarang dihina, dicaci? Sebelumnya engkau adalah bangsawan yang dihormati di Mekah ini. Lagi-lagi Khadijah
hanya berdiam saja dan menangis. Setelah Rasulullah tidak melanjutkan pertanyaannya, disitulah Khadijah menjawab, "Wahai Nabi Allah Muhammad suamiku, saya menangis bukan karena hartaku habis. Saya menangis bukan karena kebangsaanku tidak ada. Aku menangis bukan karena itu semuanya. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya bantu untuk perjuangan Islam ini. Sudah tidak ada lagi hartaku untuk di jalan dakwah, membantu dakwahmu, membantu orang-orang bisa mengenal Islam, bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah. Sementara masih banyak masyarakat sana yang jauh di sana belum mengenal Allah, belum mengenal Islam, belum bersyahadat. Maka dengan ini aku berpesan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal, aku relakan tulang-tulangku yang di kuburan nanti, silahkan diambil. Siapa tahu bisa untuk menjadi gagang pedang, atau bisa dirakit menjadi jembatan untuk bagaimana mengenalkan Islam kepada masyarakat, kepada umat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal kisah ini tentu harus menyadarkan kita bahwa ketika fase di Mekah itu belum ada perintah ayat tentang infak, belum ada ayat tentang sedekah, tentang wakaf, tentang berkorban, belum ada. Tapi perasaan, jiwa, dorongan untuk berkorban itu sudah ada pada diri Khadijah dan para sahabat saat itu. Syahadat ini melahirkan pengorbanan. Syahadat itu melahirkan jiwa-jiwa untuk berkorban. Tentu kita semuanya masih mengingat dan memahami bahwa di fase Mekah ini adalah fase yang paling sulit yang dialami Rasulullah SAW dalam mengemban amanah risalah Islam. Sebelum usia 40 tahun atau sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, atau sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Muhammad adalah orang yang paling dipercaya, adalah orang yang paling disegani, adalah orang yang mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi sejak umur 40, atau tepatnya ketika mendapatkan risalah kenabian, ketika mendapatkan wahyu, surat Al-Alaq 5 ayat, disitulah bergejolak masyarakat Quraisy Mekah. Mereka sepakat untuk membencinya, mereka sepakat untuk mengusirnya, mereka sepakat untuk membunuhnya, mereka sepakat untuk memusuhinya. Hanya gara-gara syahadat, hanya gara-gara Rasulullah diangkat menjadi nabi, atau hanya gara-gara 5 ayat dalam surat Al-Alaq itu sudah menggetarkan bumi Mekah saat itu. Karena dari 5 ayat ini sudah melahirkan jiwa-jiwa yang mau berkorban. Bukan hanya berkorban hartanya, bukan hanya berkorban waktunya, bukan hanya berkorban profesinya, tapi nyawanya pun siap dikorbankan untuk syahadat.
Kenapa para sahabat-sahabat awal, as-sabiqul awwalun, di awal Mekah, di awal perjalanan Islam di Mekah, 13 tahun, yang saat itu masih sedikit, masih bisa dihitung jari, belum juga punya persenjataan, belum juga punya logistik, belum juga punya kekuatan yang besar, tapi sudah menakutkan, sudah mengkhawatirkan, sudah dianggap membahayakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lagi-lagi adalah karena syahadat. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, syahadat adalah persaksian dalam bahasa Indonesia. Tapi konsekuensi dari sebuah syahadat itu adalah keyakinan, adalah loyalitas, adalah pengorbanan. Ketika dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, yang patut kita taati, yang patut kita sembah, maka ini konsekuensinya tidak biasa. Maka hadirin rahimata Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan di mana ada pelajaran penting tentang pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentang bagaimana seorang nabi, seorang anak manusia disuruh membunuh atau menyembelih anaknya. Ini kalau bukan karena syahadat, kalau bukan karena keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah SWT, itu tidak mungkin dilakukan. Maka hadirin rahmat Allah SWT, mari dengan datangnya Dzulhijjah ini merefresh lagi, menyegarkan lagi sejauh mana pengorbanan kita terhadap Islam, pengorbanan kita terhadap dakwah dan tarbiyah, pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah sebenarnya syahadat kita teruji, disitulah syahadat kita ternilai. Sebab dalam berislam ketika sudah bersyahadat itu harus kafah, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa tanggung-tanggung, tidak bisa sekedarnya saja. Karena syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama, pondasi, dan dia adalah pintu bagi rukun-rukun yang lain. Tidak ada artinya itu sholat, tidak ada artinya itu zakat, tidak ada artinya itu haji dan puasa dan amalan-amalan yang lain ketika syahadat kita ini tidak benar. Maka hadirin pada Allah SWT, mari kita periksa kita syahadat kita, persaksian kita, keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita taati selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Hadirin Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ketahuilah
La annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita taati, tidak ada yang patut kita cintai, tidak ada yang patut kita berkorban illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah Maha mengetahui tempat kalian usaha dan kembali. Mari setiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa. Setiap Jumat kita diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah SWT. Karena syahadat memang melahirkan yang seperti itu. Bilal bin Rabah sebelum dia bersyahadat, itu adalah hamba sahaya yang paling taat dengan tuannya. Jangankan membantah perintahnya, menatap wajah tuannya saja tidak berani. Tapi sejak dia mengenal syahadat, maka tidak ada lagi yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dia harus disiksa di panas teriknya matahari dengan ditindis batu besar, dan tidak ada yang dia takuti. Padahal sebelumnya dia adalah hamba sahaya yang penakut. Tapi sejak syahadat ini, ketakutan itu tidak ada selain takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disiksa hanya bisa bilang ahad, ahad, ahad. Ahad di sini karena hanya itu yang dia yakini, bahwa hanya Allah yang satu saja yang patut ditakuti. Ahad ini juga sebagai, ada yang mengatakannya adalah karena hanya itu yang dia baru yakin, hanya Allah satu-satunya yang patut ditakuti dan disembah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari setiap Jumat mari kita tambah lagi, tingkatkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang, dan bagaimana mengoptimalkan waktu ini untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.